Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama, Medco yang ditutup di harga 1225 terkoreksi 2,7%. Asing belum dibuka. Medco lagi sideways ya. Lebih cenderung mana ke atas. Kecil kemungkinan kalau dia jebol 1160-nya. Pelan-pelan ke atas nih. Kalaupun ada koreksi besok ya, minggu depannya pelan-pelan naik lagi. Target di Agustus semoga bisa disentuh 1360. Itu untuk Medco. Coba lihat time frame weekly-nya karena besok hari perdagangan terakhir bagus. Doji, hammer, hijau. Apalagi besok rebound tipis aja besok bagus. Kalau koreksi-koreksi tipis nggak masalah. Yang penting nggak jebol 1160 Medco. Itu. Lanjut Elsa yang ditutup di 484 sama harga penutupan hari sebelumnya. Elsa masih sideways, sabar-sabar aja. Ini tutup aja EMA 200 kalau mengganggu psikologis Bapak Ibu. Intinya kalau dia sampai jebol 476 tuh lemah. Lemah, buang aja. Paling 2,5% Bapak Ibu cut loss. Target kemana? 510, 510. Target minimal. Ya, itu aja untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1660 terkoreksi 1,19%. Pegas masih sideways. Aman gak? Harusnya aman. Jangan takut. Selama nggak jebol 1635 aman. Nggak usah pakai 1600. 1635 jebol atau 1640 jebol udah buang 1630, 1625. Kalau pandangan saya dia ini ngebest untuk naik. Modelnya itu ya sideways. Momentumnya ya mudah-mudahan minggu depan tembus target saya 1800. Mudah-mudahan tercapai. Ya, untuk Pegas masih menarik Pegas. Sabar tunggu aja. Lanjut PGO yang ditutup di 1540 menguat 0,98%. PGO waduh turun lagi ya. Tetap mantul. Berani dia ke 1450, 1480 spek buy. Belum saatnya downtrend. Ini paling swing low-nya aja ya jelek-jeleknya dia ngebes. Dari berapa? Dari 1450 ke 1600. Jadi ada dari support ke resisten itu 10%. Jadi kalau seperti itu polanya beli kalau bisa deket-deket support 1450 untuk PGO. Masih oke nggak? Masih oke. Yang nggak oke itu yang beli di pucuk tuh. Ya sabarlah yang kalau yang beli di pucuk. Bisa nggak naik kembali? Bisa, cuman nggak tahu kapan. Saham-saham itu kalau sudah downtrend ya bisa lama downtrendnya. Bisa nih contohnya downtrendnya nih. Dari puncak all time high-nya downtrendnya sampai bangkit lagi all time high lagi itu berapa tahun? 2 tahun. Bisa lebih lama bisa lebih cepat. Kuncinya sabar untuk Bapak Ibu. Itu aja ya kalau nggak mau pakai stop loss. Yang mau beli menurut saya ya 1450 tuh boleh. Atau cicil-cicil lah dari 1500. Kalau tertarik ya PGO. Itu aja. Lanjut MDKA yang ditutup di 2270 terkoreksi 0,43%. MDKA bagus. Supportnya nah ini kan dekat support. Siap-siap. Saya sih berani spek buy ya, tapi ini bukan ajakan untuk membeli. Buy on weakness saya berani nih. 2200, 2220 tuh. Jadi kalau koreksi besok 2%, 3% saya spek buy. Cut loss-nya di berapa? 2170, 2160. Udah 2,5-3% saya buang aja. Targetnya saya nggak usah muluk-muluk 2400. Karena pandangan saya dia sideways. Belum saatnya downtrend. Jadi kalau besok koreksi, minggu depannya pelan-pelan naik lagi dia. 2400 arah. Lebih dari itu bonus. Tapi targetkan aja 2400 kenaikannya. MDKA. Ya itu. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 416 sama harga penutupan hari sebelumnya. MBMA waduh. Ini lagi berjuang nih kalau bisa balik ke atas 420 sih aman. Besok kita lihat kan besok hari perdagangan terakhir. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa aman seharusnya. Tapi kalau mau bagus besok tembus 420 dulu ya. Buy on breakout aja besok. Bertahan di atas 420 aman. Jebol itu ya buang di 4112. Berarti berapa? 2% aja cut loss-nya. Tapi buy on breakout. Menurut saya tapi kalau mau buy di 400 nyicil sampai 360 juga silahkan. Atur aja strateginya. Tapi kalau memang mau bagus harus balik ke atas 420 besok atau minggu depan. Itu baru menarik. Ya, kita lihat MBMA. Lanjut BRPT yang ditutup di 2300 terkoreksi 0,86%. BRPT belum dulu. Karena apa? Karena belum tembus 2400. Boleh beli nggak? Kalau mau di risk pelan-pelan atau mau pakai stop loss tipis 2,5-3% buang aja.
Nanti buyback di 2000 atau mau press down di 2000 silahkan. Karena pandangan saya kalau dia pelan-pelan turun sampai 2000 tuh pasti mantul. Pasti peluang besar mantul di situ. Ya, untuk BRPT. Jadi saat ini kalau saya wait and see. Tapi kalau mau beli silahkan karena belum pasti juga turun, bisa aja naik. Ya, harga berapapun tuh bisa profit, bisa rugi. Tergantung pengalaman Bapak Ibu. Bagaimana mengantisipasinya, bagaimana kalau sahamnya nggak sesuai harapan. Itu yang harus direspon. Ya, untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup di 9.225 menguat 1,37%. Brand luar biasa, nggak masuk MSCI malah rally terus ya. Yang masuk MSCI yang potensi ya, yang masuk potensi malah nggak kemana-mana tuh, naik turun aja tuh PTRO sama cuan. Tapi saat ini bukan area entry yang menarik untuk brand ya. Terlalu beresiko kalau mau beli brand sekarang. Takutnya tiba-tiba ya siapa yang nggak mau naik. Tapi kalau tiba-tiba ada jualan profit taking terus turun dalam, dia besok kan rawan. Ya secara teknikal sih jangan jebol 8.800. Tapi lebih baik apa? Wait and see kalau yang belum punya. Itu aja untuk brand saat ini. Kalau saya lebih wait and see. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 2.890 terkoreksi 0,68%. Antam aman. Kalau dia besok koreksi 2% aja buang aja dah. Nggak usah muluk-muluk ya. Kalau mau target profit kemana 3.200 atau besok kalau dia rebound bagus tuh. Kalau tembus 2.900 lagi ya. Target 3.200 di Agustus. Agustus berarti ada waktu 2 minggu kita targetkan. Ya. Mudah-mudahan. Yang penting jangan jebol berapa? 2870. Ya 2% besok buang aja. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau pakai average down silakan. Tapi jangan average down deket-deket. Nanti average downnya bisa di 2600, 2500 nutup gap ini. Habis itu ya jelek-jeleknya average down di 2200, 2100. Udah simple, tunggu. Jadi jangan cuma 1-2% average down. Ya kalau Bapak Ibu dananya besar ya silakan. Tapi kalau dananya terbatas ya pakai strategi juga average downnya. Jangan sedikit-sedikit average down. Menurut saya ya. Bagaimana average down yang terbaik? Ya nggak ada yang terbaik. Kembali ke Bapak Ibu lah. Itu ya untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 3.930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Inco bagus. Masih bagus Inco. Cuman supportnya agak jauh 3.800. Dia trennya kemana? Ke atas. Ke atas. Sayangnya nggak tembus 4.000 ya. Besok kalau tembus 4.000 bagus tuh. Target 4.400 sangat mungkin di Agustus. Catatan jangan jebol berapa? 3.800. Cicil aja. Kalau dia koreksi-koreksi dikit, cicil beli. Targetkan ke 4.100. Habis itu 4.400. Inco. Lanjut Tins yang ditutup di 1.025 terkoreksi 1,44%. Tins aman. Pokoknya yang penting nggak jebol 1.000 tuh aman. Ya. Toleransinya 980. Target kemana? Masih target ke atas. Targetnya 1.100 minimal. Ya. Nutup gapnya ini targetnya 2 minggu ke depan. Jadi cuman 8% targetnya. Ya iyalah. Ngapain tinggi-tinggi? Ya kalau dikasih lebih syukur. Tapi nggak usah muluk-muluk. Kalau dikasih 8% bagus. Risknya cuman. Kalau beli di 1.000 kan risknya cuma 3% tuh kemarin. Kalau beli sekarang risknya 5%. Dengan reward 8% ideal. Kalau tertarik ya. Untuk Tins. Itu aja. Masih menarik gak Tins? Harusnya masih menarik. Akra yang ditutup di harga 1.255 terkoreksi 1,95%. Akra sabar tunggu di bawah 1.200 back buy. Kenapa nih gambaran saya masih sama? Dia belum saatnya downtrend tapi lebih ke cenderung sideways. Jadi kalau 2-3 hari ke depan dia terus turun sampai minggu depan ke 1.200 terus back buy. Target 1.300, 1.350. Akra ya, beli support, jual dekat-dekat resisten. Atau targetkan aja di 4-6% target profit. Beli dekat-dekat support kalau tertarik. Akra. Lanjut ESA yang ditutup dengan 585 sama harga penutupan hari sebelumnya. ESA waduh belum ya. Kalau dia tembus 600 besok menarik. Kita lihat besok ya. Apakah beli buy on record atau beli sekalian di support di 560 atau 570. Itu aja. Tapi lebih baik dia rebound dulu besok. Kalau tembus 600 menarik. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 1.010 menguat 1,5%. Langsung saja ketengah NCKL sideways di atas. Jadi gimana? Ya tunggu aja, sabar. Selama nggak jebol 980, 975 aman-aman aja. Kalau jebol itu ya bisa swing bawah. Bisa sampai 900.
Tapi lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya cenderung ngebes dan pelan-pelan naik. Ada potensi di Agustus ini ya, 2 minggu ke depan tuh menguji 1100-nya. Masih peluang ngebes untuk naik. Kita hapus saja ya. Nah, kalau menurut saya sih enggak lah dia turun. Terlalu dalam kalau turun sampai 900. Tapi kalau turun ke situ bagus juga spek buy di bawah. Nah, sekarang tuh harganya memang nanggung karena memang antara bisa dibeli, dia bisa naik atau turun aja kan. Ini di tengah-tengah. Tapi kalau melihat polanya ini bisa jadi pola symmetrical triangle atau pola pattern black. Harusnya masih peluang 1100 minimal lah. Masih bisa lah 9% 2 minggu ke depan. Kita targetkan. Tapi ini disclaimer. Untuk NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.